semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Siang, Pak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Angga Pamudi serta direksi yang lain, para leader yang saya muliakan, yang saya hafal bagus dan lain-lain, dan semua yang ada di ruangan ini yang saya cintai. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Dadanya lega? Lega. Ya, berarti itu menunjukkan kebahagiaan. Amin. Sebab alam nasroh laka sodrok, bukankah aku telah lapangkan dadamu? Sejak lahir sudah begitu. Kalau sekarang ini dadanya sempit, pasti bermula dari pikiran yang targetnya nggak tercapai, utangnya banyak. Ambekannya Itu aslinya memang dadanya dibukakan semua itu. Lihat anak kecil. Sekarang jadi sempit gara-gara pikiran-pikiran yang tidak terkendali. Baik sekalian, bersyukur saya bisa hadir pada siang hari ini. Sekarang adalah tahun berapa? 2024. Bulannya Januari. Kira-kira pertemuan saya dengan bapak-bapak supaya bermanfaat yang sangat lebih. Kira-kira tahun 2024 ini apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama? Ini adalah McD yang keberapa? 10. Yang ke-10. Mari kita mengenai sesuatu hal yang lebih hebat di tahun ini. Setuju? Setuju. Saya mengajak kerjasamanya begini. Saya konsentrasi di bidang produksi. Bapak Ibu konsentrasi di bidang apa? Pemasaran. Pak Angga seluruh jajarannya konsentrasi di bidang penjualan. Kalau produksi sudah saya siapkan 2 pabrik. Seandainya besok Pak Angga minta yang ketiga, saya juga bisa bikin. Tapi untuk 2 pabrik itu kan belum habis. Belum habis. Nah, kalau gitu mari kita kerjasama. Saya sebagai yang tukang memproduksi air ini, dijaga kualitasnya, dijaga kemurniannya, dijaga kemujizatannya. Kira-kira bagaimana air ini bisa diminum oleh seluruh rakyat Indonesia? Setuju? Setuju. Coba kita bayangin, di Indonesia itu ada 38 provinsi. Ada 514 kabupaten dan kota. Ada 7.200 kecamatan. Ada 83.000 desa. Kok Pak Mansur hafal? Iya, saya pernah mimpi nyalonin jadi presiden. Sekarang di Pulau Jawa dulu Pak Angga. Di Pulau Jawa itu 119 kabupaten dan kota. Desanya berapa? 25.200 desa. Coba bayangin, 25.000. Kalau
satu desa penduduknya macam-macam. Jadi rata-rata penduduk di Jawa ini kan penduduk Indonesia itu kurang lebih 275 juta. 54%-nya berada di Pulau Jawa. Berarti kurang lebih 156 juta. Di Jawa itu ada 25.200 desa. Kalau satu desa minum Milagros, tolong ini strategi pemasarannya kayak apa? Kalau satu desa sehari beli satu dus saja Milagros, itu omsetnya 25.000 dus sehari. Kalau 25.000 dus sehari itu banyak orang yang menerima manfaat dari air minum hebat ini. Kalau gitu satu desa itu kira-kira penduduknya ada berapa, Pak? Kalau di Jakarta satu kelurahan penduduknya itu rata-rata 35.000. Tapi kalau di desa itu rata-rata penduduknya kalau saya bagi 5.000 sampai 6.000. Bagaimana 6.000 orang satu desa itu? Satu desa itu ada apa namanya yang jual Milagros di tingkat desa apa namanya? Stokis. Di desa itu ada satu orang stokis. Coba sehari jualan satu dus saja. Seluruh desa ini itu 25.000 dus tiap bulan. Kok satu desa itu tidak bisa jualan satu dus? Alasannya apa? Kalau gitu kira-kira supaya tiap hari jualan satu dus di desa itu apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Satu, cari orang kaya. Satu desa itu cari orang kaya 10 orang ada nggak? Yang tanahnya 1 hektar, 2 hektar, cari 10 orang kaya. Sebab daftar namanya itu. Orang kaya itu kebanyakan takut mati, benar? Orang kaya itu takut mati, pengennya panjang umur dia. Siapa lagi yang takut? Cari 10. Cari lagi 10 orang yang takut mati juga. Siapa Bapak? Orang yang sakit. Orang sakit itu takut mati. Nah, 20 sudah. Satu lagi cari siapa? Orang yang sedang hamil. Yang sedang hamil itu capek. pH-nya sedang turun-turunnya. Supaya dia tetap gagah, minum air Milagros. Walhasil carilah Bapak Ibu 30 orang. Ketika itu sudah cari 30 orang, namanya dicariin segala macam, berarti ibu akan menjual satu hari satu dus di desa itu. Maka cita-cita saya, cita-cita bersama akan terwujud jika itu dilakukan. Setuju? Setuju. Kalau gitu Bapak sekalian, kalau sudah tercapai gitu, itu baru Jawa loh. Coba Pak Angga, kalau seluruh Indonesia kayak apa? 83.000 desa di Indonesia ini. Kalau satu desa saja beli satu dus, itu kita berkontribusi pajak ke pemerintah itu puluhan miliar tiapnya. Berarti Milagros itu ikut bangun Indonesia. Yes. Coba Pak Angga itu dipikirin, di break.
Cari orang hebat 38. Ditaruh di setiap provinsi. Cari orang 514 supaya jadi leader di tingkat kabupaten 514. Cari lagi 7.000 sekian untuk di kecamatan. Cari 83.000 tingkat desa. Ini usul yang memproduksi, bagaimana yang menjual. Setuju nggak? Setuju. Ya sudah, kalau setuju, ayo kita 2024 ini dimulai. Setuju? Dimulai dari mana? Ya, kali ini dengerin baik-baik. Saya kasih judul cara baru meraih sukses yang membahagiakan. Apa? Cara baru yang meraih sukses yang membahagiakan. Berarti ada cara lama enggak? Cara lama itu bisa aja lewat jalan tol. Sekarang ayo kita terbang lewat udara supaya lebih cepat. Silakan Bapak Ibu kasih judul masing-masing. Bisa di jalan baru meraih sukses yang membahagiakan, boleh. Metode baru meraih sukses yang membahagiakan, boleh. Tapi yang penting ini isinya. Bapak sekalian, kalau saya dan ibu bapak sudah sepakat, mulai nanti bangun tidur, saya dan ibu bapak semua mengerjakan ini. Apa itu? Jalani hidup dan kehidupanmu saat ini penuh dengan kesadaran, totalitas, dan sukacita. Sebab totalitas yang Anda lakukan hari ini akan melahirkan totalitas baru hari esok yang membahagiakan. Tepuk tangan. Saya tadi sedikit mendengar Pak siapa tadi? Pak Suwartono ya? Yang terakhir? Pak Hartono. Benar itu. Gak totalitas, gak fokus. Jalani hidup ini saat ini. Saat ini ya kan saya sedang berdiri ini. Bapak itu sedang penuh dengan sukacita. Kadang-kadang kita ini kepengen bahagia kapan? Nanti kalau sudah dapat transferan baru bahagia. Iya betul Pak. Betul. Nanti kalau akhir bulan baru bahagia atau lebaran. Jangan, mulai hari ini jalani hidupmu saat ini penuh dengan kesadaran totalitas dan sukacita. Sebab totalitas yang Anda lakukan hari ini akan melahirkan totalitas baru esok hari yang membahagiakan. Kita sudah sepakat tadi. Bagaimana supaya satu desa 30 dus? Ini kerjain. Hidup itu dimulai dari bangun tidur apa mau tidur? Bangun tidur. Ada yang mengatakan mau tidur, boleh. Tapi kita sepakat. Hidup itu, ayo kita mulai dari bangun tidur. Begitu saya yang sepakat dengan Bapak Ibu sore ini. Bangun tidur, apa yang harus dilakukan saya dan Ibu? Begitu bangun tidur, melek. Apa yang harus dikerjakan? Temuin dia dan katakan kepada dia, ya Allah, terima kasih Engkau telah membangunkan saya dari tidur saya.
Nggak usah pakai bahasa Arab, nggak paham nanti artinya. Saya tanya anak murid saya, bangun tidur kamu ngomong apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya apa? Nggak tahu. Itu nggak nyambung nanti. Mulai hari ini katakan, bangun tidur melek, temuin dia dan katakan kepadanya, ya Allah, terima kasih Engkau telah membangunkanku dari tidurku. Sampai di situ enggak, terusin. Izinkan kepada saya ya Allah, jangan sampai ada orang yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan saya. Dan jangan sampai ada orang yang terluka hatinya jika bertemu dengan saya hari ini. Ini direkam kan? Direkam nggak ini? Rekam. Tolong direkam, nanti kasih semuanya. Ini namanya cara baru meraih sukses yang membahagiakan. Selesai ngomong kayak gitu, Bapak langsung bangun ke kamar kecil biasa. Kalau yang muslim dia sholat segala macam. Setelah itu melihat istrinya masih tidur atau suaminya masih tidur. Kalau orang dulu bilang begini, kalau sudah berkeluarga, pagi-pagi itu yang harus bangun duluan adalah istri. Itu acara orang tua. Tapi ternyata Pak, istri saya sama istri Bapak itu lebih dulu kita bangun duluan. Setuju? Nah, tadi kan sudah berjanji, izinkan kepada saya ya Allah, jangan sampai ada orang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan saya. Begitu bangun Pak, hidup tadi mulai kehidupan dilalui. Apa itu? Istri kita sedang ngorok. Biasanya bagaimana bangunkan istri? Bangun. Mulai hari ini tidak boleh lagi. Sebab tadi sudah berjanji, ya Allah, jangan berkurang kebahagiaan setiap orang yang ketemu denganku. Loh, mulai sekarang bangunkan istri dengan baik-baik, menggunakan kata-kata yang baik. Dia tidak terluka. Setelah itu kita keluar ketemu PRT, ajudan di rumah tangga. Jangan mulai mentak lagi. Sarapan saya sudah siap belum? Tidak boleh lagi. Tadi sudah berjanji. Jangan ada orang yang berkurang kebahagiaannya ya Allah ketika bertemu dengan saya. Ketemu driver, ketemu pegawai, jangan lagi menggunakan kata-kata yang mengurangi kebahagiaan. Setuju? Saya ngomong kayak gini nih Pak, bagus. Saya sudah jalanin loh seminggu. Istri saya bingung. Mulai besok Bapak kerja. Kok ini berubah ya suami saya? Itu semua sopir berubah ya sekarang. Itu akan mendatangkan keberkahan dari langit. Amin. Itulah yang disebut selaras. Nah, selesai. Dimulai kehidupan. Selesai membangunkan siapa saja yang ada di rumah itu, ambil laptop, ambil kertas, ambil pulpen, mulai menulis. Menulis apa? Menulis cita-cita di tahun 2024. Tadi kan dibilang, jalani hidup dan kehidupanmu penuh dengan kesadaran. Kok nulis cita-cita harus sadar. Tidak asal menulis cita-cita. Saya akan menjual Milagros
satu hari 100 dus. Lewang satu aja belum dimulai. 100. Sadar, ayo dimulai dari nol. Tulis cita-citamu dengan penuh kesadaran, totalitas dan sukacita. 3 ini. Bapak sudah mulai menulis dengan kesadaran, totalitas dan sukacita. Tulis. Dari itu siapa yang saya harus hubungi? Tulis. Saya akan mencari orang kaya 10 orang di desa ini. Saya cari orang sakit 10 orang di desa ini. Saya akan mencari orang hamil 10 orang di desa ini. Itu ditulis dengan penuh kesadaran, totalitas dan sukacita. Tidak boleh nulis sambil cemberut. Istrinya datang, tapi kok serius amat sih? Tahu apa sih kamu? Tunggu sebentar. Itu tidak sukacita. Suka bentak. Tulis dengan penuh kesadaran, totalitas dan selesai. Hari kedua sudah mulai tanya sama tetangga, siapa orang-orang kaya di desa ini? Mulai sudah. Siapa orang yang sakit di desa ini? Kemana nyarinya? Di puskesmas. Jangan nyari data satu-satu. Di puskesmas, di rumah sakit daerah. Cari lagi di puskesmas posyandu. Siapa orang yang hamil-hamil di desa ini? Yang tanpa suami atau pakai suami. Itu ditulis semua, selesai. Ketemu namanya. Udah selesai. Selesai semua Bapak Ibu kerja. Hari itu menjelang tidur. Begitu mau tidur, ingat Pak, temuin dia lagi. Katakan kepada dia, ya Allah, Engkau telah memberikan kehidupan yang hebat hari ini. Selesai tidur, Pak. Bangun tidur. Begitu bangun tidur, temuin dia lagi. Sama, teman, kelanjutannya beda. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkanku setelah mati. Tidur itu mati loh, Pak. Mati itu ada 2. Mati yang dikembalikan lagi oleh Allah dan mati tidak dikembalikan lagi. Tidur itu mati. Maka harus terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah yang telah menghidupkan saya dari mati saya. Terusin lagi. Daftar orang-orang hamil, orang kaya, orang sakit sudah ada semua. Dilanjutkan omongannya. Ya Allah, izinkan orang-orang si A, si B, Ali, Fatimah ini jangan sampai berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan saya hari ini. Disebut namanya itu. Itulah yang dinamakan kecerdasan spiritual. Banyak sekarang profesor, doktor, ahli ekonomi. Banyak enggak? Banyak. Kalau ditanya ekonomi makro, hafal dia. Ekonomi mikro, hafal dia. Apa saja, hafal dia. Tapi orang pinter ini di mana? Saking pinternya, dia jadi dosen. Dia jadi dosen. Profesor, doktor. Kita main ke rumahnya, mobilnya apa? Kijang Innova. Satu lagi ada namanya Ponijan, Poniman, atau Ibu Fatma. Bu Fatma, Ibu tahu nggak ekonomi makro? Nggak tahu. Ekonomi mikro? Nggak tahu. Yang tahu apa? Saya jual ayam Pak Mansur.
Berapa sehari? 1 truk. Mobilnya apa, Bu? Mercy 2 biji. Loh. Ini namanya Konijar Fatma tadi adalah pelaku ekonomi. Sementara dokter tadi dulu baru ahli ekonomi. Bapak yang hadir di sini adalah pelaku ekonomi. Mas. Itu kecerdasan seperti itu, Pak. Jadi nggak usah lagi besok itu memperdalam keselarasan. Supaya kesepakatan siang menjelang sore ini saya akan konsentrasi produksi. Satu desa di Jawa ini 25.000 dus sehari, ya sudah saya siapkan 25.000 dus sehari. Berarti 1 bulan berapa, Pak? 750.000 dus. Dan itu belum pernah dicapai selama ini oleh Milagros Indonesia Megah. Tapi tahun ini mari kita sepakat. 1 desa 1 hari 1 dus. Selesai Jawa, selesai baru Sumatera, baru Kalimantan, baru Sulawesi. Pak, targetnya Pak Angga, bagaimana Milagros ini bisa memberi minum, bisa menjual kepada